menjelaskan apa itu rodamin B. Rodamin B sendiri adalah salah satu pewarna makanan yang dilarang dan digunakan sebagai bahan tambahan pewarna pada makanan. Karena rodamin B sendiri sering digunakan untuk pewarna pada industri tekstil maupun kertas. Bentuk dari rodamin B sendiri adalah kristal berwarna hijau atau kristal berwarna kemerah-merahan. Rodamin B sendiri dapat larut dalam air. Selain larut dalam air, rodamin B juga dapat larut dalam alkohol, NaOH, dan HCl. Rumus molekul pada rodamin B adalah C28H31N2O3Cl dengan berat molekul 479.000. Jadi ini contoh dari struktur rodamin B, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada ciri-ciri dari rodamin B. Yang pertama, warnanya cerah mengkilap dan lebih mencolok. Yang kedua, terkadang warnanya terlihat tidak homogen atau rata. Yang ketiga, ada gumpalan warna pada produk. Yang keempat, bila dikonsumsi rasanya sedikit pahit. Sifat fisika kimia rodamin B ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keadaan fisik, yang kedua ada titik lebur, dan yang ketiga itu ada kelarutan. Nah, yang keadaan fisik ini dia itu terdiri dari kristal hijau, kemudian dia serbuk berwarna ungu kemerahan, kemudian tidak berbau, larut dalam air, dan berfluoresensi kuat. Nah, yang kedua itu ada titik lebur. Nah, titik lebur ini dia sangat larut dalam air dan alkohol, dan dia juga dapat larut dalam benzina. Lalu ada kelarutan. Rodamin B larut dalam etilen panas, sedikit larut dalam asam hidroklorida dan larutan natrium hidroksida, dan tidak larut dalam pelarut organik. Ciri-ciri pangan yang memakai zat rodamin B itu warnanya mencolok, yang pertama. Yang kedua itu agak mengkilat. Yang ketiga itu kalau dirasain rasanya itu pahit. Nah, disitu produk yang memakai rodamin B itu contohnya itu kayak sering ditemuin di sekitar kita, itu biasanya tuh sambal botol, situ Yupi yang warnanya mengkilat, situ agak mencolok juga warnanya. Dampak penggunaan rodamin B yaitu 1. Yang menyebabkan iritasi lambung dan alergi. Kedua, bersifat karisigonik yaitu yang menyebabkan kanker. Ketiga, bersifat mutagen yaitu yang menyebabkan perubahan fungsi pada sel atau jaringan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sakarin. Sakarin adalah salah satu pemanis buatan yang dibuat dari garam natrium. Sakarin mempunyai batas maksimum penggunaannya 300 mg per kilogram. Misalnya kalau kita membuat makanan dengan bahan 1 kg, jadi menggunakan sakarin maksimal 300 mg. Lalu, kenapa sih pedagang-pedagang ini selalu menggunakan sakarin untuk pemanis di makanan atau minumannya? Ya, karena sakarin ini mempunyai kemanisan atau tingkat kemanisannya 500 kali dari gula biasa, dan juga harganya murah. Makanya pedagang-pedagang itu lebih banyak menggunakan sakarin. Namun dampaknya salah satunya yaitu karsinogen atau kanker. Pada struktur molekul sakarin, nama IUPAC dari molekul sakarin adalah 2 hidrogen 1 lambda pangkat 6, 2 benzotiazol 1, 1,3 trion. Struktur molekul sakarin atau dengan nama lain sulfimida benzoat dan ortosulfobenzamid. Adapun sifat-sifatnya yaitu adalah yang pertama, rumus molekulnya yaitu C7H5NO3S dengan berat molekul 187,18 gram per mol dengan penampilan zat padat, kristal putih, dan densitas yaitu 0,828 gram per cm kubik dengan titik leleh 228,8 hingga 229,7 derajat Celcius. Sifat fisika dan kimia dari sakarin. Yang pertama, keadaan fisik. Sakarin memiliki bentuk kristal berwarna putih atau serbuk dan kristal berwarna putih yang mudah mengembang, serta sakarin tidak berbau ataupun memiliki bau yang tajam. Yang kedua, kelarutan dari sakarin. Sakarin mudah larut dalam air dan sedikit larut dalam alkohol. Yang ketiga, sifat sakarin terhadap temperatur. Sakarin tidak stabil pada pemanasan.
Berikut ini bisa dilihat data-data distribusi jajanan yang sering dibeli siswa-siswi SD Inpos Batua 1 Kota Makassar. Di antaranya terdapat 10 jenis jajanan dengan jumlah keseluruhan 150 dan jumlah presentasi 100%. Bisa dilihat pembagian presentasi dari masing-masing jajanan. Pada tabel 2 menunjukkan analisis hasil laboratorium rodamin dan zat pemanis sakarin. Ada 11 sampel makanan, di antaranya 4 tidak mengandung zat rodamin B, itu ada bumbu balado, saus 1, saus 2, dan ale-ale. Sedangkan 7 sampel makanan yang diuji zat pemanisnya, yaitu sakarin, 2 di antaranya mengandung positif sakarin, yaitu ada coklatos dan permen. Saya di sini akan menjelaskan tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini menunjukkan distribusi kaitan kebiasaan sarapan dengan status gizi-gizi siswa di SD Inpres Batua 1 Kota Makassar, yaitu kadang-kadang sarapan yang kurus sebanyak 18 orang atau 12%, gizi normal 30 orang atau 20%, gemuk sebanyak 4 orang atau 2,7%, dan obesitas tidak ada. Dan di tidak pernah sarapan yang kurus sebanyak 8 orang atau 5,3%, gizi normal sebanyak 5 orang atau 3,3%, gemuk sebanyak 1 orang atau 0,7%, dan obesitas tidak ada. Baik, berikut kesimpulan dari presentasi kami, yaitu rodamin B adalah zat pewarna yang dilarang pada tambahan makanan. Sedangkan sakarin adalah zat pemanis yang dibuat dari garam natrium dengan rumus kimia C7H5NO3S. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Inpres Batua 1 Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa jajanan anak yang dikonsumsi oleh anak sekolah dasar itu masih di atas standar yang telah ditetapkan oleh Badan POM. Jenis makanan yang sering dikonsumsi oleh anak yaitu adalah PMP sebanyak 32 orang, Pop es sebanyak 39 orang, dan mie rebus sebanyak 31 orang. Dan kandungan zat pemanis yang terdapat pada coklatos dan permen berkisar 21.846,95 mikrogram per gram dan 39.821,14 mikrogram per gram dengan batas normal yang direkomendasikan adalah 300 mikrogram per gram. Status gizi siswa sekolah dasar SD Inpres Batua 1 Makassar yang sering jajan masih dalam kondisi normal. Adapun jenis penyakit yang terbanyak dialami oleh siswa yaitu adalah flu, batuk, yang hal ini dikarenakan siswa mengkonsumsi minuman itu dalam keadaan dingin, dan juga pemanis yang terdapat dalam minuman soft drink. Hal ini juga menjadi pemicu terjadinya batuk.